Gampang mana orang miskin sama orang kaya ngamal? Orang miskin. Terus kedua hebatnya orang miskin itu, kalau ngamal itu dramatis. Betul ya? Jadi makanya kenapa Nabi suka orang miskin. Saya pernah ditanya, saya ini punya teman yang kaya raya. Dia biasa ngamal 1 miliar, 2 miliar. Dia nggak terima sama fatwa saya. Gus, kenapa Anda masih muji orang miskin? Ngamalnya tuh banyak saya. Saya sekali ngamal bisa 1 miliar, setengah miliar. Tapi kata saya, ngamal kamu itu tidak dramatis, nggak seru kata saya. Terus dia tanya, kok bisa Gus? Dia orang kaya, paling ngamal 1 miliar untuk bangun masjid, 1 miliar, setengah miliar bangun pondok, setengah miliar. Tapi kalau orang miskin, misalnya tukang beca, orang miskin kan pasti kawannya orang miskin. Kan nggak mungkin orang miskin utang Abu Rizal Bakri, utang Yusuf Kala, kan nggak mungkin. Kenal saja enggak. Orang miskin kan utangnya sesama orang miskin. Itu pasti itu kan hukum sosial ya. Nah ternyata itu hari itu anaknya enggak makan, hari itu istrinya mau kelahiran. Utang sesama miskin, diutangi 50.000. Tapi uang ini dramatis, kalau hari itu enggak makan mati. Artinya apa? Ada orang amal 1 miliar untuk bangunan, kadang aksesoris, yang satu ngutangi 50.000 tapi taruhannya nyawa. Nah sekarang menyelamatkan nyawa sama bangunan keren mana? Maka berbahagialah orang miskin, karena komunitas mereka ini utang piutang urusan apa? Nyawa. Jadi ini lebih dramatis ya, lebih dramatis, lebih keren. Nah, makanya utang piutang orang miskin itu paling diabadikan Quran karena lebih keren, lebih keren. Karena nyawa, apa? Biasa ini kan termasuk kecil sudah kiai agak keren, sudah kiai agak mapan. Itu kalau orang-orang kaya nawarin saya paling, Gus nggak ganti mobil, nggak ganti aksesoris mobil itu nggak keren. Al-Nadikan tetap ngamal pun nggak keren. Tapi kalau orang miskin, saya sering kan dengar cerita mereka orang itu ngeri. Kayak cerita yang diabadikan Quran itu, wayuk firuna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Itu Nabi ngumumkan saya punya tamu, tapi hari ini saya tidak bisa hormat tamu. Ada sahabat yang usul, saya ya Rasulullah. Perlu dicatat dulu di Arab tuh nggak ada warung, nggak ada GoFood, nggak bisa kamu pesen online terus, mana nanti delivery gitu nggak bisa. Nah terus akhirnya datang ke rumahnya, datang istri saya ada makanan tidak ada hanya untuk jatahnya bayi. Terus ya sudah, bayinya kamu tidurkan supaya jatah itu dimakan tamunya Rasulullah. Tapi kan jatahnya orang satu, tamunya kan malu kalau nggak ada yang nemanin. Terus ya sudah, lampunya dimatiin, pura-pura kamu nemanin. Wah, yang satu ya ada piring sama sendok, pura-pura nemanin, yang satu makan betul. Itu diabadikan Quran. Karena apa? Dramatis gitu. Sehingga pagi-pagi dia datang ke Nabi, kamu punya amal apa? Sehingga tadi malam ada ayat wa yu'thiruna ala anfusihim wa law kana bihim khasasah. Mereka mengalahkan kepentingan dirinya sendiri meskipun punya kepentingan sendiri demi tamu tadi. Terus cerita dia, kita tamu tadi malam ya Rasulullah, yang saya sanggup menghormat, sebenarnya saya tidak punya apa-apa, hanya jatah bayi. Itu aja dramatis, bayinya ditidurin dulu. Tapi tidak disuntik ganja, tidak ditidurin. Ditidurin biasa nanti kan, ditidurin biasa. Terus suami saya pura-pura nemani, lampu dimatikan. Nah mungkin tamunya saking laparnya gak penting mikir itu, yang penting makan aja. Jadi maka sebetulnya orang-orang miskin itu tidak usah hiru, wah itu orang kaya bisa ngamal masjid 1 miliar, 2 miliar. Tetap ngamalnya ini sesuatu yang tidak mendesak. Tapi sesama orang miskin, kalau temannya minta tolong itu mesti dramatis. Istri mau kelahiran, kematian, kelaparan. Pokoknya yang diselamatkan itu seru semua. Artinya gini ya, kalau miskin ya nikmati saja, itu ada peluang untuk menyalip pahalanya orang-orang. Tapi yang kaya ya tetap kaya. Kalau semuanya miskin, nanti yang miskin kerja di mana kalau semuanya miskin?